3, 2, 1, action. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sudah berdoa kah? Belum. Sebelum mulai materi kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa. Baik, dengan Ibu malah kata berdoa. Sama-sama Bapa kami, kami sudah di dalam nama kerajaan dalam Tuhanmu, Yesus segera surga, berilah kami supaya hari ini yang kesalahan seperti yang mengampuni salah kami, dan jangan sampai bercobaan, tetapi sampai dari yang jahat. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dudukkan. Oke, Ibu berdiri dulu ya. Siapa yang datang sini? Saya semua. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tema tentang Pancasila sebagai dasar negara dan apa saja isi dari Pancasila, lalu apa saja makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebelum mulai materi kita nyanyi dulu. Di sini ada yang tahu lagu-lagu Pancasila? Oke, kita berdiri dulu, kita dan sama-sama lagu-lagu Pancasila. Ayo. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dan proklamasi sedia program hidupku. Pancasila dasar negara, Nah, ini adalah media pembelajaran kita pada hari ini. Dari media ini, siapa yang pernah mendengar kata Pancasila? Saya, Bu. Menurut Irfan, apa itu Pancasila? Sebagai dasar negara, Ibu. Oke. Lalu kalian tahu tidak kenapa Pancasila itu penting bagi bangsa Indonesia? Saya, Bu. Ya, Irfan. Sebelumnya saya sudah menuliskan buku. Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia karena berfungsi sebagai dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup, dan pedoman dalam bernegara dan bermasyarakat. Oke, terima kasih Pak. Kita untuk Irfan. Anak, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Artinya semua peraturan yang ada di bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari itu berdasarkan Pancasila. Lalu Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua. Yang pertama itu panca itu artinya 5, sedangkan sila itu dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar yang menjadi panduan hidup bangsa Indonesia. Lalu secara singkat dari Pancasila itu pertama kali dikemukakan oleh Presiden pertama Indonesia itu Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Lalu pada tanggal 18 Agustus Pancasila disahkan sebagai dasar negara dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Lalu bunyi sila dalam Pancasila itu, siapa yang tahu sila pertama Pancasila itu apa bunyinya? Andi? Ketuhanan yang Maha Esa. Tepuk tangan untuk Andi. Lalu apa lambang dari sila pertama? Dari gambar ini? Bintang itu. Bintang. Lalu apa bunyi sila kedua Pancasila? Ya Desi. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Ibu. Lalu apa lambang dari sila kedua? Rantai, Ibu. Rantai. Oke, anak-anak tekan kalian semua. Lalu anak-anak dari media ini, siapa yang tahu bunyi sila ketiga Pancasila? Ya Ivan. Persatuan Indonesia, Bu. Lalu bunyi sila ketiga apa lambang dari sila ketiga dari gambar ini? Mohon beringin. Mohon beringin. Betul, saya tahu Ivan.
perwakilan. Baik anak-anak, di sini kita akan menjelaskan makna dari sila-sila Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar kalian mudah memahaminya, Ibu telah membuatkan sebuah media pelajaran supaya anak lebih mudah memahami materi yang saya paparkan pada hari ini. Sila pertama sila tadi yang pertama dari ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila pertama yaitu mengaku adanya Tuhan karena menjalankan ajaran agamanya. Lalu contoh penerapan dari sila pertama sila tadi yaitu yang pertama itu kita harus berdoa sebelum dan sudah kegiatan. Yang kedua, kita harus toleransi terhadap teman atau orang lain yang berbeda agama dengan kita. Lalu yang kedua itu sila kedua tadi yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, makna dari sila kedua tadi yaitu rantai. Lalu apa makna dari sila kedua? Makna dari sila kedua yaitu menghargai manusia lain serta memperlakukan manusia secara adil. Lalu apa contoh penerapan dari sila kedua pada sila? Yang pertama itu kita harus membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Yang kedua itu kita harus menghormati orang tua dan guru maupun teman-teman di sekitar kita. Lalu sila ketiga itu mengandung makna bahwa kita harus menjaga keutuhan bangsa serta menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita, baik dari agama, ras, suku maupun budaya. Lalu bunyi dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu lambang dari sila keempat yaitu kepala banteng. Lalu apa makna dari sila keempat? Sila keempat itu mengandung makna bahwa kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Lalu apa contoh penerapan dari sila keempat? Sila keempat itu yang pertama kita harus bermusyawarah saat memilih ketua kelas, wakil ketua kelas dalam kelas. Yang kedua itu kita harus mendengarkan pendapat dari teman. Lalu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu dari gambar ini apa lambang dari sila kelima? Padi dan kapas. Nama dari sila kelima yaitu padi dan kapas. Lalu apa makna yang terkandung dalam sila kelima? Maknanya itu kita harus bersikap adil, peduli terhadap sesama kita. Lalu apa contoh penerapan dari sila kelima? Contohnya misalnya dalam kelas ini, misalnya Irfan dan bawa bekal. Terus yang bawa bekal itu yang Zain harus memberikan bekal kepada Irfan supaya Irfan juga itu bisa makan dan tidak merasa kelaparan. Nah, baik anak-anak, untuk waktu yang tersisa ini saya meminta anak-anak untuk bagi ke dalam dua kelompok. Baik Bu. Untuk mengerjakan soal ini soalnya. Kerja bersama dengan teman. Ya Bu. Sudah? Sudah Ibu. Kelompok satu sudah? Sudah ya. Nomor dua? Sudah Bu. Saatnya kita mempresentasikan baik dari setiap kelompok masing-masing utusan masuk depan. Kelompok satu orang, kelompok dua satu orang. Misalkan kelompok satu jawab pertanyaan satu, kelompok dua jawab pertanyaan kedua. Ya, selamat masuk depan. Bisa dari kelompok satu putih, dari kelompok dua kami. Masuk depan. Sudah pagi? Sudah. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Soalnya tadi, apakah kamu sudah memahami arti penting Pancasila? Jadi jawabannya Ibu, ya saya sudah memahami Pancasila penting karena menjadi dasar negara Indonesia dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar hidup rukun dan adil dan damai. Oke, silakan Ibu. Baik, untuk soal nomor 2, sila mana yang paling sering kamu amalkan di sekolah? Ada sila yang kamu amalkan saat di sekolah yaitu sila pertama dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya doa seumur dan sesudah pelajaran. Lalu yang kedua menghormati agama teman. Sudah Bu. Terima kasih kepada Amin dan Zain yang sudah mempresentasikan. Baik anak-anak, saatnya saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nilai-nilai Pancasila itu bisa kita terapkan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sama seperti yang kalian sudah jawab tadi. Lalu
Misal apa contoh dari penerapan ini tadi? Yang pertama, ketika di sekolah kita harus menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, kita harus menghormati guru dan teman-teman. Lalu kita juga harus berteman tanpa membedakan suku atau agama. Lalu apa pentingnya Pancasila itu? Pancasila itu sangat penting karena dia menjadi dasar atau fondasi dalam membentuk sebuah aturan di negara kita. Lalu Pancasila juga menjadi pedoman sikap dan perilaku warga negara. Berbeda. Oleh karena itu, kita harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sampai di sini dengan pertemuan kita pada hari ini. Jadi sebelum Ibu mengakhiri materi kita pada hari ini, kita ada ice cream dulu. Ya Ibu. Saya minta satu orang untuk masuk ke depan. Ya, izin masuk ke depan untuk memimpin ice cream. Ya, berdiri. Simbol sila pertama itu apa? Bintang. Simbol sila kedua itu apa? Lantai. Simbol sila ketiga itu bola. Simbol sila keempat itu kepala. Simbol sila kelima itu apa? Simbol sila kelima itu apa? Simbol sila kelima itu padi dan kapas. Itulah simbol sila Pancasila. Anak-anak, terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Harap diserang kami. Kalau tidak berusaha ini, dengan kesedihan yang pada berdoa oleh Bapak dan Salam Maria, Salam Maria, berkah Tuhan, segala terpuji dalam